La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib. Al-qaumu ya'tuna ilaikum, mereka para waliullah, ulama amilin, para solehin itu ya'tuna ilaikum, mereka datang kepada kamu wali manfaatikum, untuk memberi manfaat kepada kamu, iya, untuk berbagi kebahagiaan dengan kamu, untuk menyelamatkan kamu, iya. La lihawaijihim, bukan karena mereka punya kepentingan, nggak ada urusan. Mereka mah orang-orang sudah nggak ada kepentingan sama kamu, ya, mereka hanya bekerja untuk Allah, nggak ada kepentingan. Ketika memberi sesuatu juga tidak pernah mengharapkan imbalan. Kesubun-kesubunnya beli-beli ya sama dikongkon aja. Nah, ketika kamu masih memberi sesuatu, kemudian masih berharap orang itu menghormati, menghargai dan berterima kasih, itu berarti kan nafsu kamu yang nyuruh. Ketika tidak berterima kasih, kamu kecewakan, ya, itu aja. Dan kamu juga selalu mengingat-ingatkan kebaikanmu. Ketika memamarkan, menggugatkan, ya, lupa dulu kamu tuh saya bantu tuh, kan gitu. Metu koplok-koplok. Iya. Jadi al-qawmu yatuna ilaikum wali manfaatikum la lihawaijihim, mereka mendatangi kamu untuk memberi manfaat kepada kamu. Mereka tidak punya kepentingan dengan kamu, ada urusan, enggak bakalan minta tolong sama kamu. La hajatalahum ila ahadin minal khalqi, mereka sudah tidak membutuhkan apapun dari siapapun kepada sesama, nggak bakal minta-minta sama kamu, enggak, bukan. Mereka udah nggak punya tujuan apa-apa. Fi hibalil khalqi yaftuluna, dalam merajut tambangnya, dalam hal membuat hubungan kemakhlukan, kemanusiaan, mereka yang memintal tambangnya itu. Artinya mereka yang lalu berusaha untuk mempersatukan umat ini, ya, bukan memecah belah. Jadi artinya kalau ada kiai yang memecah belah, ya pasti bukan waliullah dong. Mana mungkin waliullah memecah belah? Iya, ya pakai ya yang sehat aja dulu. Masa waliullah memecah belah? Waliullah ya mempersatukan orang. Ibarat kalau bikin tambang, ya mereka yang memintal tambangnya kok diikatnya bener. Pangapuran bayi pokoknya, salaman udah ya, jangan ada dendam, jangan ada kebencian mulai hari ini ya, sobat ya. Ya wes kayak emang enggak, udah nyangkos ya balik ya kan gitu. Ya tapi ya kalau kamunya tidak punya pengetahuan semacam ini, yang bubai, ya, memperlakukan orang sama ya kan kiai kan ya sejen. Kalau kamu lihat ilmu ya mungkin saja yang ulama syariat ya, artinya ulama zahir ya ilmunya lebih banyak mungkin ya. Tapi ulama yang khawas ini kan mungkin aja ilmunya pas-pasan, tapi ya iya ilmu lain ceritanya gitu. Walibunyanihim yusayyidun, dan ketika ingin membangun ya mereka yang jadi tukang membangunnya, dibangun peradaban baru, bikin mana kan gitu, membangun sesuatu. Walihim yasfaun, dan mereka juga yang memberikan rekomendasi, syafaat itu rekomendasi, maka syafaat ya, didukung, didoakan mereka gitu. Ya
Ketika orang itu belum kenal Tuhan, belum ma'rifatnya, boro-boro nggak kena, ya malah justru ada orang punya tujuannya moga-moga tidak tercapai. Begitu tercapai, benci dia, keluar gosipnya, nyupang segala macam, ya kan begitu. Iya, nggak ada urusan sekalipun hafal Quran kok. Iya, sekalipun hafal hadis, sekalipun punya pesantren, sekalipun tukang kholwat, sekalipun ngewer-ngewer tasbih, nggak ada urusan. Itu urusan hati. Ya jadi yang penting gini aja lah, kau waspada hatimu sendiri, coba dipantau sehari-hari. Kalau ada orang dapat rezeki, kamu marah enggak? Warung tetangganya laris, di Karawangi ada pemborong baru ngalahin Pak Edi, marah enggak? Lah ya iya kan gitu. Ya orang hatinya baik ya enggak, ya alhamdulillah kita ada teman dagangnya barang-barang toko bangunan, ya barangkali saya nggak ada barang ya bisa ngambil dari situ. Malah konsepnya baik mah bukan bersaing saling membunuh ya, tidak, malah berterima kasih ada teman perjuangan bisa ya akhirnya ya kerjasama yang indah akhirnya kan gitu. Ya kurang tukang ya pinjam tukangnya dulu deh, ini soalnya waktu udah mendesak sekali nih, harus selesai tanggal 10, tolong kirim tukang dong, tolong. Oke Pak Haji, kan enak jadinya, bukan saling jegal mencegah. Orang hatinya baik tuh untuk dirinya enak, orang lain juga enak kok. Kalau orang hatinya hasad mah, sebetulnya orang hatinya hasad itu apa sih? Orang hati hasad itu orang yang hidupnya tidak produktif, ya nol hidupnya. Kenapa? Karena orang hasad itu tidak pernah punya cita-cita ingin mencapai sesuatu, enggak. Cita-citanya ingin menghancurkan orang. Kira-kira nggak laku warungnya, kira-kira nggak dapat jodoh, ya ada di hikmahnya itu, namanya dibundel supaya nggak dapat jodoh, ada supaya nggak punya anak, iya, bikin sakit, ya ada ilmunya, ilmu sihir-sihir begitu tuh. Ya itu dicari oleh orang-orang hasad. Iya, jadi kapan dia senang? Dia senang kalau ada orang lain hancur, puas. Dianya mau apa? Nggak punya, dia tuh nggak mau apa-apa, nggak mau. Dia pokoknya kalau ada orang ini ya dihalang-halang itu aja. Jadi nggak produktif. Itu namanya virus, namanya virus hasad. Lebih ganas dari corona. Iya. Lalu hum jahabilatul haqqi azza wa jalla fid dunya wal akhirah. Mereka itu para arifin, para ulama, para abda semua itu adalah serdadu-serdadunya Allah, pahlawan-pahlawannya Allah. Yang mengantar rezeki Allah, yang merekomendasikan kepada Allah, yang membimbing mereka menghadap Allah dan sebagainya. Dan mereka nggak pernah tahu apa-apa kok. Itu. Dan kita melihat sekali orang-orang yang seperti itu ya di masyarakat yang kata orang awam ya kalau diperlakukan biasa saja dia kadang-kadang dimusuhi. Gimana orang segitu baiknya kok dimusuhi? Pernah nggak Anda melihat di suatu tempat orang yang dimusuhi? Ya. Orangnya dermawan, nggak pernah nyakiti orang. Terus yang jadi masalah apa? Ya, jadi kita jangan menghayal bahwa musuh kita itu orang yang beragama lain, enggak. Musuh kita dari kita sendiri kok.
Iya. Saya mau cerita ya. Yang menghalang-halangi saya bikin pondok pesantren bukan orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, orang Islam sendiri. Iya boleh. Iya. Yang menghalang-halangi. Sih, gimana lagi? Malah Bapak Tikun sering ngasih sumbangan, ngasih malah jet pump segala macam. Enggak, silakan dipakai, mudah-mudahan manfaat. Kiho ngasih, kita dulu belum punya tanah, dia kasih tanah kok untuk jalan setapak, dikasih. Bukan dia orang Tiongkok. Bapak Tikun dapatnya, dia bukan, dia orang Fucu ya, orang Fucu. Iya. Yang menghalang-halangi saya siapa? Ya kiainya sendiri, si pribadi. Ya, tapi saya kan nggak marah, nggak tersinggung, ya udah itu kan gitu. Ya udah pindah lah, hanya pindah ke sini kan. Nah gitu. Hakikatnya, kenapa saya nggak tersinggung? Saya paham. Saya oleh Allah disuruh pindah, mau dikasih tanah yang lebih luas, mau nggak? Itu aja kok. Kalau saya nggak terima, tetap mau di sana, bangkrut saya. Yang tanah orang tuanya 80 tombak, 80 bata, buat madrasahnya nggak cukup ya. Ya, untuk asrama saja. Nanti sekolahnya di sekolah luar kan gitu. Itu gimana lagi? Ya artinya beginilah. Kalau saya mah, setiap Allah mengambil dari saya yang barangnya sudah lama, sudah kusut, sudah busuk, diambil, ya silakan. Saya yakin akan diganti yang lebih baik lagi. Masa nggak mau? BMS seri 5 diambil, ya silakan aja, dikasih seri 7 aja. Ngandel dulu. Terus bukan buron, ini bener, itu sehari-hari. Nah, kenapa kamu sulit banget sih ikhlas sama Allah? Ya ikhlas, udah apapun yang Allah ambil sih ikhlas, silakan mangga. Iya. Jadi Pedi motornya hilang, jangan minta Allah suruh mencari motor. Tinggal lapor aja, ya Allah, aku ikhlas, aku ridho, motor hilang, ya silakan, barangkali sudah sampai di situ rezeki saya, mangga ikhlas. Yang penting saya minta lagi yang baru, gitu aja kok, asu banget sih. Betul kan? Istri diambil mangga, jalur ganti mana sih nganyar? Masa mau? Goblok dia mah. Paham. Ya gitu. Anak diambil, silakan, dapat lagi yang lebih bagus lagi. Gitu. Baju kamu yang sudah busuk, tak ambil diganti yang baru, mau nggak? Sebabnya kamu nggak mau karena nggak paham. Udah gitu aja. Sebabnya kamu tidak mau mempertahankan baju yang sudah busuk itu, ya karena kamu nggak paham mau dikasih yang baru tuh. Itu kenapa kamu nggak paham? Kamu kurang mengamati, kurang menghayati. Kehidupan ini tidak pernah kamu hayati kok. Kamu jalannya dengan mata terpejam, ya, telinga tersumbat. Iya, ya us, jangan perhatikan, ya us. Iya, mungkin Anda merasa nyaman dengan ketidakpahaman Anda itu sendiri, ya udahlah, ngomong apa ya. Enak itu goblok ya. Iya, itu maksudnya. Fid dunya wal akhirah, mereka itu adalah pahlawan-pahlawan Allah di dunia dan di akhirat. Ish ya'khuduna minkum lakum la lahum.
Mereka ketika minta sama kamu juga bukan untuk mereka, untuk kamu sendiri. Umpamanya dalam keadaan terpaksa, saya suruh minta sama orang, tolong dong, kata dapat rezeki, kirim semen dong, sini 10, mungkin. Kali ini saya belum pernah gitu ya, kan bisa saya begitu kan. Ya kasih dong kalau ada mah. Toh mereka bukan mereka, buat anak cucumu juga kok. Iya kan? Yang menikmati juga masyarakat, bukan mereka pengunggah kok. Nah, ketika banyak masyarakat yang merasa kapok ngasih-ngasih begitu, karena terjadi kecurangan. Ternyata dipakai sendiri. Meta sumbangan gendeng sama pabrik gendeng di Jatiwangi, dikasih satu truk, dijual. Pesantrennya nggak ada. Haji Syahab, banyaknya orang muter-muter meta sumbangan masjid, tapi masjidnya nggak ada. Nah itu kan. Ya dirusak oleh seperti itu. Kamunya nggak paham, dianggapnya sama lah, lah. Mulai hari ini sudah nggak ada sumbangan lagi lah, bohong semuanya gitu. Pas yang datang yang orang beneran, waliullah ditolak, nah cilaka kamu. Ya iya kan gitu. Makanya ya berhati-hatilah. Itu mereka tidak ini. Jadi atau begini aja lah syariat lah. Kalau memang ya kamu ingin jadi orang dermawan, ingin bantu, ada kepedulian sosial, ikut berpartisipasi, membangun pendidikan, sebab kita sendiri juga pemerintah sendiri kan tidak mampu menanggung beban mendidik anak bangsa, dananya nggak ada, nggak cukup. Makanya diminta masyarakat ikut berpartisipasi. Jadi kita nih bikin pondok membantu pemerintah, bukan bisnis, bukan membantu pemerintah dalam untuk mencerdaskan bangsa ini. Paham bikin gitu? Ya itulah masalah nggak paham sih. Jadi ya pada saat membutuhkan ya bisa saja minta sumbangan lah, begitulah kan gitu. Dan dipakai benar-benar. Tapi kan terjadi kan begitu, banyak orang yang penipu mengasal makan bikin masjid pesantren nggak ada. Misalnya juga pernah digituin tuh. Ada orang bawa map minta sumbangan bikin pesantren, nggak usah disebut namanya lah. Uangnya kebetulan saya ada titipan uang dari teman dari Jakarta. Tolong Pak Kiai disalurkan supaya tepat guna, tepat sasaran. Ya di Jakarta juga banyak orang yang hatinya baik, ingin hartanya dimanfaatkan untuk masyarakat. Titip mas saya kan gitu. Ada orang bawa map sumbangan untuk pesantren. Nah kebetulan pesantren itu saya kenal, teman saya seperti saudara. Jadi kan saya kan nggak mungkin uang jumlah banyak. Ya kalau 5.000, 10.000 mah nggak usah kasih aja. Ini kan jumlahnya banyak. Saya bilang ada uang banyak, tolong sampaikan kepada pengasuhnya. Itu suruh hubungi saya, ada duit. Ditunggu sampai seminggu nggak datang. Saya datangin ke sana, ada orang pesen nggak? Nggak ada. Untung kan saya hati-hati, kalau enggak ya begitu. Ya ada teka-tekaan. Ya kalau ikut nyempil mah ya lebih banyak lagi lah gitu. Persumbangan masyarakat 10 juta ya masuk kantongnya 500.000 biasa untuk beli rokok. Biar namanya juga dana operasional lah biasa itu. Ya jadi awas, mereka mah para waliullah itu murni bekerja untuk Allah, tidak mengharapkan apapun. Ya kita juga sering melihat ada panitia pembangunan masjid, tiap malam rapat
habis rapat mayoran, bekakak ayam, sate kambing, sop empal segala macam, teh tubruk. Saya bilang enak banget ya malam rapatnya. Ini dari mana dananya? Ya dari sumbangan. Cih. Orang nyumbang tuh buat mayoran, buat makan mewah-mewah, panitia kamu. Rapat silakan rapat, bawa kue masing-masing dari rumah gitu aja kok. Kan gitu. Jadi akhirnya yang nyumbang kan jadi akhirnya malas ya gitu. Ada sampai masjid sampai 14 tahun nggak jadi. Rumah panitia yang jadi. Sampai jalan ambles jalan. Kalau kan mobil truk bawa motor berat, kalau ada sesar kan jalannya kan pelan-pelan, ambles kan. 14 tahun ya, sekarang udah jadi kok. Gitu. Ada yang modalnya hanya sesar kok sama sholawat, ada di depan mata kita, masjidnya jadi bagus ya kan? Iya, modalnya Allahumma sholli. Bisa dapat 2 juta, 3 juta, bangun sekian 2 tahun jadi bagus, mewah masjidnya, hanya modal sesar ada. Jadi itu kan bermacam-macam itu. Nah, jadi ke depan maksud saya ngomong gini nih, ketika ada niat baik ingin membantu sedekah, ya cobalah berhati-hati, kira-kira tepat sasaran, ya kan gitu. Kecuali kalau ya 5.000, 10.000 mah gak usah dicek lah kali saya. Mau bohong ya bohong lah, silakan tes sedekah. Ya mungkin sampai 50.000 juga nggak usah bilang, anu Pak sumbangan anak yatim, ya udah nih. Bener nggak ya udah terserah, nggak seberapa. Tapi kalau jumlahnya jutaan, ya dicek dulu dong, gitu. Kalau perlu datang sendiri, barangkali nih itu mengingatkan kita aja, karena orang-orang jahat tuh ada, ya kan gitu. Itu maksud saya begitu. Jadi bukan lagi jelek-jelekin orang dan tidak boleh nyebut nama, tapi modus operandinya seperti itu, gitu. Nipu gitu dengan modus sumbangan pembangunan masjidnya nggak ada, ya gitu, ya macam-macam lah. Ya disebarin juga pakai mobil ya pakai mobil kan 10 orang gitu. Ntar sore diangkut lagi gitu. Ya PT atau CV gitu. Oke. Jadi yakhuduna minkum lakum la lahum syughluhum an-nushu lil khalqi. Tujuan mereka tidak lebih hanya untuk menasehati, sebagai juru nasihat kepada sesama, kepada makhluk ini. Wadawam alaihi, dan juga untuk menyambung apa namanya, ya memberikan nasihat yang berkesinambungan seluruh, secara rutin menyambung nasihat-nasihat, membimbing orang. Iya, oh ya pasti yang nggak galak, nggak nyupahi orang sih ya baik-baik aja. Ya. Lianna makana minallah azza wa jalla fahuwa yadumu wa yathbutu, karena apa saja yang datangnya dari Allah cirinya itu adalah langgeng dan kontinu, berkesinambungan. Jadi apa saja kalau memang itu maksud tujuan itu memang bersumber dari Allah, biasanya langgeng ya. Wa makana min ghairihi, kalau datang Allah fala ya tidak. Sampai pesantren juga kalau memang dia niatnya benar, langgeng ke pondoknya, berkesinambungan, iya kan. Kalau enggak ya boro-boro anak cucu mah udah nyungsep jauh, udah bubar. Cirinya lagi nih kan gitu. Orang bener enggak, lihat aja. Iya, watune tuan nom. Nah, biasanya yang nyungsep tuh watune nom ya.
Itu peribahasa bahasanya. Jadi kalau yang waktunya tua itu biasanya langgeng. Kalau yang nyungsep gitu ya itu watenom. Kan begitu ya. Wah, tenar pes hilang lagi tangkap KPK. Ya kan gitu. Nah, itu. Jadi ini mah bukan waktunya, memang dia bergerak itu artinya berkiprah itu memang karena asalnya dari perintah Allah, ikhlas murni untuk Allah, kan begitu, maka berlanggenglah, ini berkelanjutan. Tapi kalau niatnya untuk kepentingan pribadi, ya biasanya nggak langgeng. Iya, ada aja masalahnya, itu bubar. Sampai sekarang banyak nggak batang bangkai pesantren? Nah, saya mencoba ingin membangun lagi, susah. Jadi masih mending bikin yang baru aja. Kita membangun pesantren di atas puing-puing kehancuran pesantren yang lama, sulit. Masih mending udah bikin yang baru lagi, masih tanah masih luas kok, ngapain? Ya, macam itu. Itu salah satunya. Jadi artinya makana minallah azza wa jalla fahuwa yadum wa yathbut wa makana min gharihi fala. Ukhdum ala ilma wala ulama, berkhidmatlah di bidang ilmu wala ulama dan ulama. Berkhidmat berilmu itu ikut membantu, ikut mendorong, berpartisipasi, membangun keilmuan. Di tetangga kamu ada madrasah, dibantu dong madrasahnya. Jangan cuek aja. Nanya gurunya honornya berapa? 1.500 sebulan. Anak istrinya gimana makanya? Orang kan nggak mikir, musbaika. Ngajar sendiri enggak, orang yang ngajar juga dia nggak perhatiin. Ya bantu, madrasahnya bantu, ya ikhdim al ilma wal ulama, dan ulama juga dibantu. Nanya, pakai udah makan belum, kan gitu. Bawa ayam bekakak gitu, mangga. Iya dong, bagi-bagi tugas. Kamu ya kasih siap pernya kelos nyawas ngambak. Ya tapi bagi-bagi ustad nih konusin dimakan. Gitu. Atau dibalik, kamu yang ngajar, yang saya usaha. Sok mau yang mana? Ayo pede. Sok mana pede yang ngajar di sini, saya yang usaha. Saya juga mau. Gitu. Ya gitu. Begitu membangun kebersamaan. Jadi artinya begini. Solidaritas sosial itu ya terbangun ya memerlukan waktu lama sih ya. Saling mengenal, saling menghormati. Kemudian juga visi misi yang jelas, tujuannya juga meyakinkan, kan gitu. Ya kalau saya hanya tidak bisa membuktikan niat baik saya, kamu juga nggak percaya. Ya dong. Ya paling urusan sitang. Nah, saya, iya. Ya banyak orang yang berkeluh kesah begitu. Ya kalau begini, kalau kamu nggak bisa bantu, nggak usah ngomel lah. Kalau bantu silakan bantu, kalau nggak ya udah. Bantunya nggak, ngomelnya iya. Itu juga nggak benar. Bantunya enggak, ngomelnya iya. Ya orang bawa map. Apa itunya? Musola, bantu sumbangan. Baru selesai madrasah, sekarang musola. Setelah musola apa lagi? Marah-marahnya iya, ngasih enggak? Enggak. Yang bener dong, kalau ngasih enggak ya enggak usah banyak ngomong. Kalau enggak punya ya bilang punten, kan gitu. Jadi ya seperti itulah kira-kira. Barangkali orang yang datang meminta bantuan itu orang benar, kita kan nggak tahu.
Ya walhasil gini aja lah, selalu baik-baik aja lah pada siapapun, gitu aja dasarnya kan gitu. Nanti kan kamu kena kualat. Iya gitu. Wa dawam alaihi ukhtum al-ilma wal ulama al-ummal, ya, ulama-ulama yang ambilin, maksudnya ulama yang ambilin, bukan ulama sekedar pinter ya, tapi ulama yang mengamalkan ilmunya kan gitu. Wasbir ala dzalika, dan bersabarlah ketika kamu mengabdi untuk ilmu pengetahuan, untuk orang-orang alim yang beramal juga yang sabar. Ya sabar itu gimana? Ya pada saatnya orang alim itu membutuhkan dana, kamu ada ya gimana? Salah, yang sabarlah, ya udahlah. Ya paksa kami hari ini puasa. Ya bantu ulama dulu dong, kasihan itu. Soalnya buat gaji guru segala macam, sedikit hemat aja lah. Sampai seperti itu bareng-bareng. Nah ini kalau ini terbangun kebersamaan seperti ini, indah macam ini, tidak lama negeri kita menjadi negeri yang subur makmur. Nantinya mah iya. Sebab bagaimanapun bukan kerja satu orang, bukan kerja hanya presiden saja, tapi seluruh elemen masyarakat ikut bergerak membangun solidaritas sosial ini. Biar dong. Tuh. Idza sabarta ala khidmatil ilmi awalan, kalau engkau mau bersabar bisa berkhidmat kepada ilmu, awalan pertama ala buddha an yakhdumaka sanian, nanti engkau juga akan dikhidmati juga. Kalau kamu menolong nanti ditolong juga, membantu nanti gak akan ada yang membantu kamu juga, percayalah. Sanian isbir ala khidmatika kama sabarta ala khidmatihi, bersabarlah berkhidmat kepadamu seperti engkau berkhidmat kepadanya. Idza sabarta ala khidmatil ilmi u'tita fiqhal qalbi wa nural batin. Kalau engkau bisa tabah bersabar, ya, konsisten ala khidmatil ilmi, ya, berkhidmat pada pengetahuan, bikin madrasah, ikut ngajar, atau kalau enggak ngajar ya nyumbang. Bagaimana caranya? Kalau bisa nyumbang ya kamu menjadi tim pencari dana yang, ya dong, duit nggak punya, ya udah ikut gabung, bagaimana caranya? Iya, tim cari dana, ya kan, potong panting mana-mana, cari bantuan teman, ya kan, dengan gotong royong masih nyumbang ya 100.000, 100.000 segitu, ya kan jadi madrasah. Yang pintar siapa? Anak-anak kita juga kok, ya gitu. Itu semuanya kalau kamu bisa begitu, wa'tita fiqhal qalbi, baru nanti engkau akan diberi oleh Allah fiqhul qalbi, kepahaman hati. Artinya hatimu semakin cerdas nanti. Gitu. Wa nurul batin, dan cahaya batin kamu juga akan cemerlang nantinya. Iya, artinya ada kedamaian, ketenangan. Karena bagaimanapun kebaikan itu selalu membawa kecemerlangan batin kok. Jiwanya damai, tenang. Apa indikatornya orang tenang? Ya makanya lahap, tidurnya nyenyak, badannya sehat, rezekinya lancar, anak istrinya setia. Apalagi iya ya, kalau kamunya jahat ya, tapi nanti juga anak-anakmu juga akan menjahati kamu kok, percaya nggak? Bolak-balik seperti itu. Itu juga kalau nurut, enggak ya terserah kamu aja tuh. Ya saya emang nggak nyuruh, enggak. Kalau begitu silakan. Jadi jangan begini, jangan dulu bermimpi nanti saya kalau kaya nanti Buya saya bantu 1 miliar. Ya buktikan kaya aja dulu. Jangan berjanji, ya kan, jangan menghayal begitu. Ternyata begitu kaya, meditenongol.
ternyata lebih kikir lagi. Ya iya, sampai dipinjam mobilnya aja minta uang bensin. Dah, ini mobilnya ada, itu bensinnya pakai bayar sendiri. Ya kan, padahal bensin paling 3 liter berapa sih, ya kan gitu, hanya pakai buat kondangan kerja nangon berapa sih ya, tapi seperti itu. Dan bukan katanya saya tahu sendiri aja gitu, ada orang kaya dipinjam mobilnya untuk cari dana, kan gitu, infak, ya mesti bayar.